Chapter 28 Panatua yang marah. Panatuamo yang marah. Zhang Xuan tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di klan Wang. Setelah pelajaran berakhir, dia berjalan menuju pavilion kompendium. Kultivasi saya mungkin telah berkembang secara signifikan, tetapi saya masih belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknik pertempuran dan semacamnya. Saya harus segera melihat mereka. Saya juga harus melihat teknik kultivasi 1 dan 2 dan kalau tidak, jika saya mengikuti pelajaran tanpa tahu apa-apa, saya pasti akan menyerahkan diri. Zhang Xuan mengalami banyak terobosan dalam kultivasinya kemarin malam, menyebabkan kekuatannya melonjak secara signifikan. Namun pengetahuannya tentang teknik pertempuran dan semacamnya sangat kurang. Selain itu, ia tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang teknik budidaya 1 dan 2 dan misalnya, ketika dia menawarkan petunjuk pada Zoya hari ini, dia tidak tahu teknik kultivasi apa yang seharusnya dia berikan padanya untuk menyelesaikan masalah tubuh yin murninya. Ini adalah waktu yang ideal untuk melakukan sedikit riset dan mempersiapkan pelajaran berikutnya. Kalau tidak, jika dia tidak dapat menjawab pertanyaan murid-muridnya, dia akan mengungkapkan ketidaktahuannya. Panatuamo. Tiba di pavilion kompendium lagi, Panatuamo masih menjaga pintu masuknya. Kamu di sini untuk apa? Kemarin, orang ini dalam mengejar kesombongannya datang ke sini untuk membuat kekacauan, sehingga Panatuamo memiliki kesan buruk padanya. Melihat bagaimana dia di sini hari ini lagi, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Aku ingin melihat manual tentang teknik pertempuran. Zhang Xuan membungkuk. Teknik pertempuran. Tingkat kultivasi seseorang adalah inti dari kekuatan seseorang. Alih-alih berlatih dengan benar dengan teknik kultivasi Anda hanya perlu belajar dari contoh negatif orang lain, mengejar kesombongan, menikmati kesenangan ilusi, dan mengendur. Hari ini, kamu tidak perlu berpikir untuk memasuki pavilion kompendium. Panatuamo melambaikan tangannya untuk mengusirnya. Menurut pendapatnya, tujuan Zhang Xuan di sini bahkan bukan untuk membaca buku-buku. Sebaliknya, dia di sini untuk membolak-balik mereka untuk mengingat beberapa poin penting di dalamnya untuk memasang gambar yang luas. Tabu terbesar dalam bimbingan siswa adalah memberikan pengetahuan yang tidak lengkap. Ketika ember pengetahuan kamu hanya setengah penuh, mudah bagi kultivasi siswa untuk mengamuk karena kesesatan. Kemarin, Zhang Xuan ada di sini 2 kali dan 2 kali. Dia hanya membalik-balik manual. Mengingat kecepatannya, dia mungkin bahkan tidak ingat nama-nama buku itu. Tidak perlu dikatakan mengingatnya, apalagi yang bisa dilambangkan tindakannya. Selain dari pencariannya kesombongannya. Pavilion Kompendium adalah lokasi bagi para guru untuk meneliti dan belajar. Bagaimana orang seperti itu diizinkan masuk? Aku mengejar kesombongan dan menikmati kesenangan ilusi. Zhang Xuan berkedip dan kebingungan bisa dilihat di matanya. Kenapa dia mengatakan kata-kata seperti itu? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Panatuamo, saya benar-benar di sini untuk belajar dan tidak membuat masalah. Tada. Sama seperti dia berada di tengah-tengah mengklarifikasi situasi, langkah kaki bisa didengar dari punggungnya dan suara yang elegan terdengar. Panatuamo, aku akan masuk untuk mengambil beberapa buku. Berbalik untuk melihatnya, itu adalah guru Dewi yang dia temui kemarin, Shen Biru. Pada saat ini, Shen Biru berpakaian ungu muda, tubuhnya yang ramping disertai dengan sosoknya yang luar biasa, dan wajahnya yang tanpa cacat menghasilkan aura yang indah dan halus yang memancarkan sekelilingnya. Oh, itu adalah Shen Laozi. Masuklah. Melihat bahwa itu adalah dia, Panatuamo bahkan tidak mencoba menghentikannya sama sekali.
Tidak hanya Sen Biru yang cantik, dia juga jenius yang memiliki reputasi baik di antara para guru. Meskipun baru berusia 20 tahun, dia telah mencapai Factor 5 dan Pinnacle, hanya beberapa langkah dari dunia biksu. Terima kasih penatuamu. Dia menganggukkan kepalanya dengan elegan. Berbalik, dia memperhatikan Zhang Xuan yang hanya berdiri di samping dan tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Di masa lalu, meskipun Zhang Xuan tidak pernah mengaku padanya, dia akan memerah saat melihat dia dan tidak akan dapat berbicara di depannya, malu-malu seperti seorang wanita. Bahkan orang-orang yang paling padat sekalipun dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Awalnya, dia berpikir bahwa ini akan menjadi kasus kali ini juga, namun dia hanya melihatnya sebelum berbalik. Pemujaan yang dia pegang untuknya di masa lalu benar-benar tidak ada di mata jernihnya yang menyerupai mata air murni. Seolah-olah dia benar-benar kebal terhadap kecantikannya. Poin paling penting dari semua adalah bahwa Zhang Xuan tidak kuat dan dia mendapat nilai buruk untuk ujian kualifikasi guru. Akibatnya, ia akan selalu merasa rendah diri ketika melihat guru-guru lain, menyebabkan dia memiliki di posisi tidak percaya diri karena kurangnya harga diri. Namun pada saat ini, hanya dengan berdiri di sana, ia terlihat bermartabat dengan aura orang yang luar biasa. Hanya dengan melihat wataknya sendiri, dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari bagaimana dia di masa lalu. Mengingat situasi ketika mereka bertemu kemarin, dia bahkan berani menyangkal sang bin. Terus, Sen Biru tidak bisa membantu tapi merasa bingung. Kapan pemuda canggung yang memiliki kompleksitas inferioritas begitu banyak? Penatuamu, saya juga di sini untuk melihat buku. Mengapa dia diizinkan masuk sementara saya ditolak masuk? Zhang Xuan tidak menyadari pikiran pihak lain dan hanya bisa memberi syarat tanpa daya. Meskipun keduanya adalah guru, ia didiskriminasi bahkan dalam hak istimewa untuk menelusuri buku. Sungguh sial. Sen Laozi memasuki pavilion untuk belajar. Adapun apa yang kamu inginkan, kamu harus lebih dari menyadarinya. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk menunjukkannya untuk kamu? Penatuamu berkata dengan dingin. Hanya ada manual di dalam, apalagi yang bisa aku lakukan di dalam? Dengan senyum pahit, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Tentu saja aku memasuki pavilion untuk membaca buku dan meningkatkan pengetahuanku. Tingkatkan pengetahuanmu. Penatuamu tidak senang. Membolak-balik buku tanpa henti, bahkan tidak berhenti di tengah untuk membacanya dengan benar, dan kamu menyebutnya belajar. Setiap teknik kultivasi di dalam sangat berharga. Kamu tidak dapat berharap untuk meningkatkan pengetahuan kamu dengan cepat hanya dengan membalik-balik buku tanpa harus mencatat. Bagaimana kamu bisa belajar seperti ini? Penatuamu. Saat dia akan terus menjelaskan, Sen Biru tersenyum tipis. Senyumnya mengingatkan pada mekarnya bunga. Ketika dia berkata, Zhang Laozi mungkin benar-benar ada di sini untuk belajar. Jadi, mengapa kamu tidak membiarkannya saja masuk? Jika dia dihentikan di sini seperti ini, itu tidak akan meninggalkan kesan yang baik pada guru lain. Baiklah, karena Sen Laozi memohon untuk kamu, aku akan mengizinkan kamu untuk masuk. Namun, aku akan memberitahu kamu terlebih dahulu. Jika kamu ingin melihat buku, lihatlah dengan benar. Jika aku melihatmu berkeliaran di sana dan mengadakan pertunjukan, tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghukummu. Gerakan penatuamu, kata penatuamu. Terima kasih. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya, lalu menangkupkan tangannya ke arah Sen Biru untuk menunjukkan penghargaannya atas bantuannya sebelum berjalan ke pavilion kompendium. Awalnya, Sen Biru berpikir bahwa sejak dia membantunya, dia akan memanfaatkan kesempatan untuk memulai percakapan dengannya. Namun dia hanya berbalik untuk pergi, meninggalkan Sen Biru, dan ia sedikit terkejut. Meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak memperhatikan dan mengikuti di belakangnya ke pavilion kompendium. Itu hanya keinginannya untuk membantu Zhang Xuan. Tidak ada alasan atau niat khusus di balik tindakannya. Karena pihak lain tidak ingin mengobrol dengannya, dia juga senang terhindar dari percakapan.
Memikirkan bahwa datang ke pavilion kompendium akan sangat merepotkan. Lain kali, aku mungkin tidak akan bisa masuk lagi. Berdiri di depan rak buku, Zhang Xuan tidak terburu-buru membolak-balik buku dan malah menggaruk kepalanya. Dia tidak tahu mengapa penutua mau menghentikannya, tetapi dia yakin itu ada hubungannya dengan identitasnya sebagai guru terburuk di akademi. Identitasnya canggung dimanapun dia pergi, tidak hanya pada perekrutan siswa, bahkan rekan-rekannya membencinya. Alasan utama mengapa dia bisa masuk kali ini adalah berkat kata-kata sen biru. Namun, bagaimana dengan waktu berikutnya? Pavilion kompendium ini tidak terlalu besar. Jika aku bergegas, aku mungkin bisa menelusuri semuanya hari ini. Dengan cara ini, aku tidak perlu memasukkan waktu berikutnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Karena penutuamu bertekad untuk menghentikannya, dia seharusnya membuatnya sehingga dia tidak perlu datang lagi di masa depan. Mengingat ukuran perpustakaan, ada ratusan ribu buku di sini. Bahkan jika seseorang menghabiskan seluruh hidup mereka di sini, mereka mungkin tidak akan bisa menyelesaikannya. Namun dia berbeda, tidak peduli buku macam apa itu, asalkan dia membolak-baliknya, dia akan dapat menyusun buku yang identik di perpustakaan jalan surga dengan kelemahan-kelemahannya terekam di dalamnya. Jika dia bergerak cepat, seharusnya tidak mungkin baginya untuk menanamkan semua buku ini ke kepalanya dalam satu hari. Begitu dia berhasil, dia tidak perlu melalui banyak kesulitan untuk datang ke sini untuk mencari buku. Mulai. Saat pikiran itu muncul di benaknya, Zhang Xuan tidak membuang waktu lagi dan segera berjalan menuju rak buku pertama. Tidak peduli dengan buku-buku apa itu, ia dengan santai meraih beberapa buku dan walam balik-baliknya. Seperti yang diharapkan, Library of Heaven's Path mentak dan sebuah buku yang identik dengan yang ada di tangannya muncul di rak buku di dalamnya. Baiklah, itu cara untuk melakukannya. Setelah menyadari bahwa adalah mungkin untuk menyusun beberapa buku secara bersamaan, ia berjalan maju dan mengambil beberapa buku sekaligus dan mencetaknya ke dalam kepalanya secara bersamaan. Huala. Suara langkah kaki dan balik buku bergema di pavilion kompendium. Orang itu, dia masih berani mengklaim sebaliknya, bahwa dia tidak tampil untuk mengejar kesombongan. Penutuamu yang berada di luar menjaga perpustakaan telah memperhatikan Zhang Xuan sejak dia memasuki perpustakaan. Waktu sebelumnya, orang itu hanya membolak-balik buku sebelum meletakkannya kembali. Meskipun jelas untuk melihat bahwa dia tidak benar-benar serius tentang hal itu, setidaknya masih terlihat dapat diterima. Sekarang dia mengambil lusinan buku sekaligus dan bermain dengannya, meletakkannya kembali di rak sebelum dia bahkan bisa melihat judulnya dengan jelas. Apa yang dia lakukan? Apakah dia di sini untuk membaca buku atau memilih kubis? Selanjutnya, setelah melihat manual yang dilihat pihak lain, dia merasakan pusing. Cultivation of Hysteria, dasar-dasar untuk hubungan laki-laki dan perempuan, cara amalgamating yin dan yang, penyulingan pil zamrud hijau, dan aspek penting harus diperhatikan dalam peralatan tempah. Ada buku tentang semua jenis bidang. Teknik kultivasi, teknik pertarungan, penanaman ramuan medis, bahkan ada hubungan pria wanita. Selama itu adalah sebuah buku, tidak ada yang orang lain tidak akan lewati. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan ada batasan untuk energi seseorang. Tidak mungkin bagi seseorang untuk menguasai setiap bidang. Jadi kita harus memilih dengan tepat buku mana yang harus mereka telusuri. Namun orang ini membalik setiap buku tanpa ragu-ragu. Apakah dia yakin dia tidak di sini untuk membuat masalah? Dia pasti ada di sini untuk menimbulkan masalah. Saat dia pergi,
Aku akan memastikan untuk memberinya pelajaran. Wajah penutuamu menjadi gelap saat dia berdetak dingin. Jangan lupa like and subscribe. Ini adalah pavilion kompendium. Setiap hari ada banyak guru yang datang, jadi tidak mungkin ada sesuatu yang berharga yang disembunyikan di sini. Membalik-balik buku ini begitu saja hampir merupakan penghujatan bagi pavilion kompendium ini. Betapa menjijikannya. Mungkin dia tahu bahwa aku akan datang ke pavilion kompendium hari ini, jadi dia sengaja menunggu di luar, lalu masuk untuk memperkeributan untuk menarik perhatianku. Ini hanya akan memancing kemarahanku. Gambar pemuda di hati Senbiro jatuh ke lubang. Karena kecantikannya, banyak orang telah mencoba banyak cara untuk mendapatkan sisi baiknya, serta untuk menarik perhatiannya. Menurutnya, Sang Suan bahkan tidak mencoba untuk melihat-lihat buku. Sebaliknya, dia sengaja membuat suara-suara itu untuk mengubah pendapatnya tentang dirinya. Pada kenyataannya, dia membencinya ketika orang membuat pertunjukan semacam ini. Setelah menatapnya lebih lama, dia memastikan pendapatnya. Jika dia benar-benar di sini untuk menelusuri buku-buku, bagaimana mungkin dia bisa membaca buku dari semua genre? Selain itu, untuk membolak-balik mereka dengan kecepatan yang begitu cepat, dia mungkin bahkan tidak dapat memastikan nama manualnya. Tidak perlu dikatakan isinya. Dengan ekspresi gelap di wajahnya yang cantik, dia berjalan ke Zhang Xuan. Zhang Laosi, apa yang kamu lakukan? Membaca buku. Zhang Xuan tidak menyadari bahwa tindakannya telah dicap sebagai memasang pertunjukan dan menjawab dengan santai tanpa mengangkat kepalanya. Membaca buku. Senbiro mendidih dengan dingin. Rasa dingin muncul dari wajahnya yang seperti batu giok ketika dia berkata, "Jika kamu berpikir bahwa tindakanmu keren dan akan menarik perhatianku, tolong tarik kembali pikiran-pikiranmu yang belum matang itu. Aku, Senbiro, tidak akan tertipu oleh trik-trik kecil seperti itu. Selanjutnya, tindakanmu hanya akan membuatku kesal." Oh, baiklah. Zhang Xuan terus membolak-balik buku-bukunya. Dia berniat untuk mencetak semua manual di pavilion kompendium ke Library of Heaven Path hari ini dan waktu agak ketat baginya. Jadi dia tidak memiliki usaha luang untuk mengobrol dengan orang lain.
Selain itu, menurutnya, pihak lain terlalu mementingkan diri sendiri. Bisnis apa yang harus dia lakukan dengan apa yang dia lakukan? Kamu mungkin benar-benar cantik, tetapi aku sudah bertemu seorang wanita cantik seperti kamu di dunia sebelumnya. Di era informasi, ada segala macam keindahan yang tersimpan di hard disk. Setelah itu, mereka terampil dan meniup, menarik, bermain, dan bernyanyi. Keindahan dingin seperti kamu tidak memiliki banyak minat kepadaku. Aku tidak punya energi untuk memikirkan cara untuk menarik perhatian kamu. Karena kamu mengerti, silakan tinggalkan perpustakaan kompendium ini. Berhentilah menyia-nyiakan usahamu di sini. Melihat bagaimana kepala pemuda itu tetap ke bawah, Sen Biru berbalik dan memberi isyarat untuk pergi. Deng, 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 deng. Suara langkah pemuda itu pergi. Ini lebih seperti itu. Melihat bagaimana dia menyerah dengan cepat, Sen Biru mengangguk puas. Saat dia akan terus membaca bukunya, dia mendengar suara membalik buku bergema di perpustakaan sekali lagi. Hualala, hualala. Memalingkan kepalanya untuk melihatnya, dia menyadari bahwa pemuda itu tidak punya niat untuk pergi. Kamu Sen Biru hampir meledak karena marah. Apakah kamu sudah selesai? Aku sudah mengatakan bahwa melakukan hal ini hanya akan membuat aku kesal, namun kamu tetap bersikeras melakukannya. Apakah ada gunanya? Pada titik ini, sosok langsingnya tegak dan dia berjalan ke Zhang Xuan sekali lagi, dan rasa jijik dapat terlihat jelas di matanya yang hitam pekat. Apakah kamu tidak mendengar kata-kataku? Semakin kamu berperilaku seperti ini, semakin jijik aku akan bersamamu. Kamu tidak akan membuat aku suka bila seperti ini. Apakah kamu sakit? Melihat pihak lain datang untuk mengganggunya lagi, Zhang Xuan sedikit kesal. Dia berhenti dalam tindakannya dan berkata, kamu membaca barangmu sendiri, sementara aku akan membaca sendiri. Jika kamu benar-benar bosan, kamu bisa jongkok di sudut dan menggambar lingkaran. Jangan ganggu aku. Ini tidak seperti aku belum pernah bertemu wanita cantik dalam hidupku sebelumnya. Mengapa kamu bersikap sangat angkuh? Dia tidak berharap pemuda itu berbicara seperti ini. Sen Biru merasakan pernyataannya kabur dan dia hampir mati karena marah yang meluap-luap dalam dirinya. Siapa dia? Kecantikan nomor 1 Akademi Hong Tian. Diberkati dengan bakat dan penampilan luar biasa. Hampir semua guru dan siswa di akademi menganggapnya sebagai dewi. Sebelum dia, mereka akan bertindak dengan hormat, tidak berani bahkan berbicara keras karena takut menyinggung perasaannya. Namun kamu berani mengatakan aku sakit. Bahkan memintaku untuk berjongkok di sudut untuk menggambar lingkaran. Saya seorang wanita, oke. Gambar lingkaran. Gambar kepala gemuk ibumu. Sen Biru merasakan sensasi berat dan pengap di dadanya yang tidak bisa dia hilangkan. Hualala, hualala. Wajahnya memerah karena marah. Saat dia hendak menegur pihak lain, dia menyadari bahwa pemuda itu telah kembali membolak-balik buku setelah selesai dengan kata-katanya. Bahkan tidak memberinya pandangan tambahan. Baik, teruslah berakting. Lihat bagaimana aku akan mengungkapkan warna kamu yang sebenarnya. Luo, Sen Biru menggertakkan giginya dengan erat dan menginjak kaki. Ini adalah pertama kalinya seorang pria berbicara dengannya sedemikian rupa. Baik, tidakkah kamu melakukan penelusuran di buku sekarang? Mari kita lihat berapa lama kamu bisa tahan dengan itu. Ketika kamu akhirnya tidak dapat melanjutkan lagi, aku akan mengekspos kamu dan membuat kamu malu. Kemudian, Sen Biru tidak lagi mengganggunya dengan Zhang Xuan dan sebaliknya.
Dengan marah, berjalan kembali ke manual yang telah dia cari sebelumnya dan dengan santai mengeluarkannya. Kemudian, duduk di sudut ruangan, dia mulai menyalinnya. Awalnya, suasana hatinya cukup baik hari ini dan dia berniat belajar untuk sementara waktu untuk meningkatkan pengetahuannya. Namun, tidak pernah dalam mimpinya dia berharap untuk bertemu dengan orang yang begitu menyebalkan. Di tengah menyalin catatannya, dia melirik ke arahnya secara berkala. Pria muda itu masih terus membolak-balik semua buku dengan kecepatan yang sama. Tampaknya bersikeras untuk tidak meninggalkan buku yang terlewat. Tampaknya selama itu adalah buku Pavilion Compendium. Dia pasti akan membacanya sekali. Mari kita lihat. Berapa lama kamu bisa terus seperti itu? Setelah ditegur oleh Zhang Xuan, Senbiro tidak lagi mempertahankan ketenangannya dari sebelumnya dan berniat membuat segala menjadi sulit baginya. Saat dia menyalin catatannya perlahan-lahan, dia menunggu saat ketika pihak lain tidak dapat mengimbangi tindakan itu. Namun, yang membuatnya bingung adalah pria muda itu mengulangi tindakannya berulang-ulang dengan kecepatan yang sama mencengangkannya. Dari rak buku pertama, ia bergerak dari satu baris ke baris lain, membalik-balik buku dari sore ke malam, bahkan tidak menyisakan 1 menit pun untuk istirahat. Sudah 6-7 jam, tetapi orang itu masih bertahan dengan gerakan yang sama. Bahkan Senbiro merasa hal itu tidak dapat dibayangkan pada saat ini. Jika tujuannya adalah untuk menarik perhatiannya, dia sudah jelas mengatakan kepadanya bahwa dia membenci tindakan seperti itu. Jadi seharusnya berhenti saat itu. Jadi bagaimana mungkin baginya untuk terus membalik seperti ini? Belum lagi untuk jangka waktu yang lama. Mungkinkah otak orang ini kejang atau apa? Apakah kultivasi yang menjadi mengamuk dan dia sendiri menjadi gila? Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di kepalanya. Dia telah mendengar bahwa ketika kultivasi seorang mengamuk, seorang akan mulai melakukan banyak tindakan abnormal. Mungkinkah membolak-balik buku tanpa henti di sini menjadi salah satu tindakan abnormal semacam ini? Dia menatap pemuda itu dengan ekspresi aneh ketika dia mulai berpikir bahwa pemuda itu tidak normal ketika dia melihat bahwa Zhang Xuan berhenti dalam tindakannya setelah membalik-balik buku di baris terakhir. Begitu banyak pengetahuan. Setelah 6 hingga 7 jam berturut-turut bekerja keras, ia akhirnya mencetak semua buku di Pavilion Compendium Guru Academy Yongtian di Library of Heaven Path di kepalanya. Melalui kompilasi kekurangan dan kekuatan dari Library of Heaven Path terhadap setiap buku individual, ia memperoleh tingkat pemahaman tertentu terhadap teknik budidaya, teknik pertempuran, pil, peralatan, penempaan, dan formasi semacamnya. Dengan tubuh Yin murni Zoya, dia harus membuat manual ini. Namun, sebelum itu, aku harus melakukan beberapa persiapan. Setelah mencetak seluruh Pavilion Compendium, ia akhirnya mengerti bagaimana ia harus menyelesaikan masalah dengan tubuh fisik Zoya. Dia tidak bisa menahan napas lega. Dia bahkan telah menemukan celah dan bagian tidak lengkap dalam 3 sebelumnya dari budidaya. Selama dia menemukan waktu untuk berkultivasi kembali melalui mereka, dia dapat memperbaiki dan menyempurnakannya. Ketika dia akhirnya selesai, dia merasakan sakit di perutnya. Setelah bekerja untuk waktu yang lama, rasa laparnya sudah lama melanda. Hanya saja dia tidak menyadari hal itu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mulai berjalan menuju pintu keluar Pavilion Compendium. Namun dia hanya mengambil beberapa langkah ketika dia melihat Senbiro berdiri di depannya menatapnya dengan tatapan dingin. Memikirkan bahwa wanita ini akan tetap berada di sini setelah dia membolak-balik buku selama 6-7 jam. Tak bisa diganggu dengan orang yang penting, Zhang Xuan terus berjalan menuju pintu keluar Pavilion Compendium. Berhenti di sana. Ketika dia baru saja berjalan melewati pintu keluar, dia mendengar penatua mau berteriak kepadanya. Pada saat ini juga, wajah penutua mau menggelap ke titik yang tampaknya seperti penggabungan banyak awan badai, siap meledak kapan saja. Dia sudah lama menoleransi pemuda ini. Saat ini, hanya ada pikiran di kepalanya, pembuat onar, dan onar. Penutuamu.
Zhang Xuan menatapnya dengan ekspresi bingung. Zhang Xuan lausi. Wajah penatua Mo dingin dengan nada yang sengaja lebih keras. Dia berkata, kamu datang ke pavilion kompendium bukan untuk belajar, tetapi untuk secara sengaja menyebabkan masalah. Mulai sekarang, pavilion kompendium tidak lagi menyambutmu. Jika kamu masuk ke sini sekali lagi, aku akan menghancurkan kakimu. Menyebabkan masalah, penatua Mo. Dari mana semua ini berasal? Aku telah membaca buku-buku dengan serius. Bagaimana aku menjadi pembuat onar? Meskipun dia sudah menggandakan pavilion kompendium identik di kepalanya dan tidak lagi harus datang ke sini, dia masih merasa tidak senang mendengar kata-kata itu. Mengapa ketika orang lain ada di sini, kamu menganggap mereka sedang belajar, tetapi ketika aku di sini, kamu menganggap aku sebagai pembuat onar? Logika macam apa ini? Bukankah kamu terlalu tidak masuk akal? Chapter 30. Guncangan sen biru. Membaca dengan serius. Angin menarik jenggot penatua Mo dan wajahnya tampak sangat marah, sehingga bisa meledak kapan saja. Tidak mencatat catatan untuk menguraikan kontennya dan hanya membalik buku secara acak. Katakan padaku, siapa yang membaca sepertimu? Haruskah membaca melibatkan mencatat catatan untuk menguraikan isinya? Baru sekarang Zhang Xuan mengerti mengapa pihak lain sangat marah. Dia bingung menjawab. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang pustakawan dan ruang lingkup pekerjaannya serupa dengan milik penatua Mo. Namun saat itu, selama seseorang memegang kartu pinjaman, dia akan dapat memasuki tempat itu dan tidak ada yang akan peduli apakah dia sudah makan atau minum di dalam. Selama seseorang tidak membunuh seseorang atau membakar tempat itu, dia pada dasarnya bebas untuk melakukan apa yang dia mau. Awalnya dia berpikir bahwa penatua Mo membuat segala yang menjadi sulit baginya karena hasil sebelumnya yang mengejutkan pada ujian kualifikasi guru. Setelah lulusan seperti itu, alasannya berakhir seperti ini saja. Buku-buku ini diperoleh melalui upaya tanpa henti dari pendahulu akademi dan setiapnya adalah produk dari darah keringat seseorang, keringat dan air mata mereka. Jika kamu tidak di sini untuk belajar, maka jangan sentuh mereka. Bolak-baliknya seperti yang kamu lakukan. Apa yang bisa kamu lakukan selain menciptakan masalah? Penatua Mo mengayunkan tangannya dengan marah. Baiklah, jika kamu bersekeras bahwa aku membuat masalah, maka anggap saja begitu. Zhang Xuan ingin menjelaskan, tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan memutuskan sebaliknya. Masalah dengan Library of Heaven 4 tidak boleh diungkapkan. Ini juga berarti bahwa ia tidak akan dapat menjelaskan tindakannya membalik-balik buku-buku itu dengan bodoh. Karena bagaimanapun dia tidak akan berada di sini di masa depan. Tidak perlu baginya untuk menjelaskan. Selain itu, reputasinya sudah seburuk itu. Tidak masalah apakah itu dinodai lebih lanjut atau tidak. Setidaknya kamu mau mengakuinya. Sekarang pergilah. Atas pengakuannya, kebencian yang hebat dapat terlihat di mata penatua Mo. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia pergi. Aku akan pergi. Saat dia akan pergi, aroma yang menyenangkan melonjak ke sekelilingnya dan sosok muncul di hadapannya, menghalangi jalannya. Sen biru berkata, "Tunggu sebentar. Ada apa sekarang?" Zhang Xuan menatapnya tanpa daya. "Kamu membaca bukumu sendiri sementara aku membaca bukuku. Tentunya aku tidak mengganggumu saat itu." Biasanya, ketika dia menghentikan orang lain, pihak lain akan melompat kegirangan. Namun, orang ini menatapnya dengan ekspresi kesal. Sen biru mengerutkan kening. "Ini bukan tentang itu. Tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu sedang membaca buku di sana? Setelah membaca untuk waktu yang lama, pasti kamu akan mengingat beberapa isinya. Apa maksudmu?" Tidak yakin trik apa yang dimainkan wanita ini sekarang. Zhang Xuan menatapnya dengan ragu. "Itu mudah. Saya perhatikan kamu membaca 8 metode perbaikan pil.
Kebetulan ada beberapa bagian yang tidak dapat saya pahami sehingga aku ingin berkonsultasi dengan kamu mengenai hal itu. Tentunya kamu tidak akan menolak permintaan aku kan? Senbiru bertanya. Sebenarnya rencananya sederhana. Bukankah orang ini bertindak dengan membalik-balik semua buku itu? Jadi, jika dia menanyainya di buku dan tidak dapat menjawab pertanyaannya, kebohongannya akan terungkap. 8 metode penyebaran pil. Kesadaran Zhang Xuan merangsak saat buku itu muncul di benaknya. Memang dia telah membaca buku ini sebelumnya. Jika ada sesuatu yang kamu tidak yakin, jangan ragu untuk bertanya dan saya akan menjawab pertanyaan kamu. Namun, aku harus segera makan dan tidak punya banyak waktu luang. Jadi cepatlah. Kamu mengepalkan tangannya dengan erat. Senbiru hampir pingsan karena marah. Nada bicaranya seolah-olah guru yang frustasi menjawab pertanyaan-pertanyaan seorang siswa yang mencari klarifikasi. Pertama, saya cantik. Kedua, saya seorang guru tingkat tinggi dan salah satu guru populer di sekolah. Jika aku mengajukan pertanyaan kepada kamu, jelas bahwa aku sedang menguji standar kamu. Kenapa itu terdengar seperti aku belajar dari kamu? Setiap orang memiliki bidang keahlian khusus, sehingga para guru di akademi sering berkonsultasi satu sama lain untuk saling belajar. Namun sebagai orang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, apa yang membuat kamu berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk aku berkonsultasi dengan kamu? Menekan amarah dalam dirinya yang berada di ambang meletus, Senbiru menggertakkan giginya. Beberapa saat yang lalu, saya membaca frasa di buku. Jika bumbu menyebar akan sulit bagi pil untuk membentuk. Jika bumbu menggumpal, pil kuning akan terbentuk. Saya menemukan kata-kata ini sedikit aneh dan tidak dapat dipahami. Bisakah Zhang Laosi menjelaskan artinya bagiku? Ketika dia mengucapkan kata klarifikasi, giginya hampir pecah karena kekuatan yang kuat di antara mereka dan suara gilingannya jelas terdengar. Sebagai kecantikan yang hebat, jika itu tidak membuatnya malu, dia tidak akan pernah mencari bimbingan dari tempat sampah. Kamu masih ingin bertanya meskipun ingatanmu itu? Dia tidak mengharapkan pihak lain untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia mengeluarkan bibirnya dan menjawab. Ungkapannya seharusnya, jika ramuan menggumpal akan sulit bagi pil untuk terbentuk. Jika bumbu menyebar, pil kuning akan terbentuk. Artinya sederhana. Saat memurnikan pil, saat cairan herbal atau bubuk menggumpal, tidak mungkin untuk menyatukan sifat medis mereka. Di sisi lain, jika mereka dipisahkan dari campur bersama-sama, pil yang akan dibentuk akan terlihat seperti kuning telur. Setelah membolak-balik semua buku di pavilion kompendium, ia dapat mengambil metode yang benar untuk menyempurnakan pil hanya dengan sentakan saudaranya. Dia mungkin bisa membuat orang lain bingung dengan pertanyaan seperti itu, tapi mengarahkannya ke arahnya benar-benar lelucon. Yang terburuk adalah itu. Dia bahkan melafalkan pertanyaan dengan salah. Standarnya terlalu super. Bagaimana? Kamu tidak bisa menjawabnya kan? Apa yang kamu katakan? Dia berpikir bahwa pemuda itu tidak akan dapat menjawab pertanyaannya. Bahkan dalam mimpinya pun, ia tidak dapat memahami bahwa Zhang Xuan akan dapat menjawab pertanyaan itu dengan santai. Tidak siap untuk twist seperti itu, Senbiru tercengang, matanya yang cantik hampir keluar dari rongganya. Dia sengaja melafalkan frasa itu dengan salah sehingga pria itu menawarkan bimbingan yang salah. Dalam sudut pandangnya, orang ini hanya membuat pertunjukan di pavilion kompendium, tidak menyerap sedikit pun pengetahuan dalam buku itu sama sekali. Jika dia dengan santai mengeluarkan isi buku, dia akan asing bagi mereka. Jadi, dia membacanya dengan tidak akurat sehingga dia akan membodohi dirinya. Siapa yang tahu bahwa dia akan melafalkan pembacaan yang tidak akurat dan menawarkan jawaban yang paling benar. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah orang ini benar-benar mengingat keseluruhan 8 metode perbaikan pil hanya dengan membalik-baliknya? Tapi itu tidak mungkin. Dia adalah orang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru. Bagaimana mungkin dia berpengetahuan luas dalam hal yang tidak konvensional seperti pemurnian pil? Baiklah. Apakah kamu memiliki pertanyaan lain? Membelai perutnya yang keriput, Zhang Xuan bergegas membawanya. Aku masih punya lebih banyak. Terlepas dari keterkejutannya yang luar biasa, setelah melihat ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya, Senbiru segera pulih dan mengajukan pertanyaan lain. Ada frase lain yang tidak saya mengerti. Ketika memurnikan logam dalam api, jangan pernah meleburnya saat itu tidak murni. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia tersenyum dingin sambil menunggu tampilan bingung di pihak lain.
Pertanyaan yang dia tanyakan sebelumnya adalah tentang penyempurnaan pil, sementara yang satu ini adalah dikte tentang penempaan senjata. Ini adalah ungkapan yang dia lihat di sebuah buku kuno. Dia tidak dapat memahami perkataan itu setelah menganalisinya selama sebulan. Pada akhirnya dia hanya berhasil mengklarifikasi setelah berkonsultasi dengan pandai besi master. Awalnya dia hanya ingin mempermalukan pihak lain agar dia tahu harga menyinggung dirinya. Namun dia tidak berharap bahwa dia bisa menjelaskan arti kata-kata dalam 8 metode penyempurnaan pil. Ini memicu semangat kompetitif dalam dirinya, mendorongnya untuk mengajukan pertanyaan yang sulit untuk membuatnya tak bisa berkata-kata. Ini berdiri di samping. Penatuamu terkejut ketika Zhang Xuan mampu menjawab pertanyaan pertama. Meski begitu, dia tidak terlalu terkejut. 8 metode penyempitan pil adalah buku pedoman dasar yang harus dipelajari oleh apoteker pemula yang terhitung banyaknya, mirip dengan apa formula Hongtian 9 dan bagi para pembudidaya. Bahkan jika seseorang tidak belajar pencempuran pil, itu tidak aneh bagi mereka untuk mengetahui satu atau dua hal tentang itu. Ketika Shen Biru mengajukan pertanyaan kedua, dia tertegun. Itu karena bahkan dia merasa sulit untuk menguraikan makna dari kata-kata ini. Saat memurnikan logam dalam api, jangan pernah meleburnya saat tidak murni. Apalagi ketika mereka berdua berpikir bahwa dia tidak akan mampu menjawabnya, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan menatap Shen Biru seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot. Apa yang sulit dipahami tentang kata-kata ini? Itu hanya berarti bahwa ketika menempa senjata, seorang harus terlebih dahulu memperbaiki bahan masing-masing dalam api untuk membersihkan semua kotoran. Hanya dengan begitu senjata dapat disatukan menjadi lebih efektif. Bolehkah saya menyulitkan kamu untuk mengajukan beberapa pertanyaan sulit? Pengetahuan dasar ini dapat dipahami dengan mudah setelah membaca banyak buku. Ini. Tubuh langsing Shen Biru tersentak. Dia harus berkonsultasi dengan banyak orang yang berbeda sebelum dia mendapatkan jawaban untuk pertanyaannya. Namun, pemuda ini berhasil menunjukkan inti dari diktum tersebut secara instan. Ini bukan hanya dia, bahkan penutumu hampir pingsan karena takjub. Bagi Zhang Xuan, untuk menjawab pertanyaan yang dia tidak tahu jawabannya, mungkinkah dia sedang belajar dengan serius ketika dia membolak-balik semua buku itu? Zhang Xuan Losi, jawabanmu tampaknya tidak benar. Saya ingat bahwa ada penjelasan tentang itu di diskusi tentang perselisihan lain-lain yang berbeda dari apa yang kamu klaim. Itu menyatakan bahwa jika seorang ingin menambahkan bahan logam ke dalam pil, seorang harus memperbaikinya terlebih dahulu. Jika tidak, maka tidak akan menggumpal menjadi satu. Dalam keadaan tidak percaya, penutuamu angkat bicara. Kamu salah ingat. Tidak ada kalimat seperti itu. Diskusi perselisihan lain-lain. Juga tidak ada yang semacam itu tertulis di dalamnya. Yang Anda baca harus diskusi teori Miscellaneous ditulis oleh Senior Liu Ze. Ada frasa yang mirip dengan itu di sana. Tetapi yang tertulis adalah ketika memurnikan logam bersama dengan pil, jangan pernah mencampurnya ketika itu tidak murni dan tidak memurnikan logam dalam api. Zhang Xuan melambaikan tangannya dengan anggun. Dia tidak sadar bahwa mereka berdua sedang menguji dia. Dia benar-benar berpikir bahwa mereka berdua tidak dapat mengingat isinya dengan jelas, dan dengan demikian dia dengan santai melanjutkan. Buku ini berada di sudut baris ke-9 di Pavilion Compendium. Kata-kata yang baru saja Anda ucapkan direkam pada halaman ke-49. Adapun pertanyaan yang baru saja ditanyakan Shen Laosi. Jika kamu ragu dengan penjelasan saya, kamu dapat menelusuri melalui 3 seni kerajinan api yang ditinggalkan oleh Senior Duku itu di sudut rak buku ke-15 dan penjelasannya tertulis di halaman ke-24. Biarkan aku melihatnya. Shen Biru menatapnya dengan mata ragu. Dia berburu bergegas kembali ke Pavilion Compendium, dan dalam waktu singkat dia kembali dengan 2 buku di tangannya, diskusi teori Miscellaneous dan 3 seni kerajinan api. Kembali ke halaman yang disebutkan terakhir, dia terhuyung dan hampir pingsan di tempat. Untuk berpikir bahwa itu akan identik dengan apa yang dikatakan Zhang Xuan. Bahkan tidak ada perbedaan tunggal. Tidak hanya dia ingat isi buku itu, dia bahkan bisa menunjukkan dari mana buku ini tuh berasal, lokasi, dan bahkan nomor halaman. Apakah ini nyata?